Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk Bapak Haji Maryadi yang beberapa hari lalu sudah genap umurnya bertambah. Kita doakan mudah-mudahan milad beliau diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umur beliau diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua istiqamah di dalam hijrah. Kemudian yang kedua, sebagai doa dan munajat kita mengiringi perjalanan kehidupan Ananda Tufail, putra dari sahabat surga kita yang baru saja diwisuda. Ananda Tufail adalah putra dari Ibu Hajah Kahfi. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, dan mudah-mudahan berkah, makmur, dan tetap menempatkan orang tuanya di atas kepala dan di antara kedua matanya, tidak mengurangi bakti dan tidak mengurangi waktunya untuk orang tuanya, karena itu adalah sumber keberkahan hidup kita. Demikian juga untuk anak-anak kita, doa yang sama kita panjatkan kepada Allah melalui surah Al-Fatihah ini. Dan tentunya Fatihah ini juga sebagai doa dan munajat kita untuk Ananda Bayu, putra dari sahabat surga kita, Ibunda Hajah Markiyah. Kita doakan mudah-mudahan Ananda diberikan sehat walafiat, disembuhkan penyakitnya, dibersihkan penyakitnya, dikembalikan kekuatan dan kesehatannya, dan mudah-mudahan penyakitnya dijadikan sebagai penggugur dan pelebur dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat badan kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah,
Dalam kesempatan taklim pagi hari ini kita akan kembali membahas tentang keajaiban hati yang merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah mengenai pintu-pintu masuk syaitan untuk kemudian menguasai dan mengendalikan manusia. Artinya yang sedang kita bahas adalah pintu-pintu yang dibuka oleh syaitan karena memang dibiarkan bisa dibuka, sehingga syaitan masuk dari pintu itu dan kemudian mengendalikan hati seseorang. Dan jamaah rahimakumullah, ini adalah kondisi darurat yang sangat berbahaya bagi siapapun. Karena ketika hati sudah didominasi oleh kekuatan syaitan, maka seluruhnya akan dikendalikan oleh syaitan. Dan kita sudah membahas pintu pertama, syaitan mengendalikan diri kita, yaitu al-ghadabu wasyahwah. Amarah dan syahwat. Syahwat itu tidak hanya kepada wanita, tetapi syahwat itu juga bisa kepada jabatan, kepada uang, kepada dunia. Karena syahwat itu artinya adalah keinginan yang sangat kuat. Jadi kepada wanita, dalam konteks wanita disebut syahwat, nafsu, dalam konteks jabatan, uang, bisa diterjemahkan sebagai ambisi. Jadi amarah dan syahwat ini adalah pintu syaitan untuk menguasai diri kita. Sehingga siapa yang mampu mengontrol amarahnya dan siapa yang mampu mengendalikan syahwatnya, ambisinya, maka dia telah mengunci satu pintu yang bisa dimasuki oleh syaitan. Karena jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa hati itu diibaratkan dengan berbagai macam analogi di mana memiliki kesamaan bahwa hati itu muara dan kemudian memiliki banyak pintu, banyak aliran, di mana pintu-pintu ini bisa terbuka, aliran-aliran ini bisa mengalirkan air, kemudian berkumpul di dalam satu tempat. Itulah hati. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa salah satu pintu yang harus kita kendalikan agar hati kita menjadi hati yang tenang dan bersih, itu adalah amarah dan syahwat. Dan jamaah rahimakumullah, kita sudah juga membahas mengenai kisah iblis yang menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa dia ingin bertaubat. Lalu kemudian disampaikan oleh Nabi Musa dan kemudian kata Allah, suruh dia bersujud di kubur Nabi Adam. Namun jamaah rahimakumullah, iblis berkata, aku tidak mau sujud kepadanya dalam keadaan hidup, bagaimana aku sujud kepadanya dalam keadaan mati. Sombong, amarah, ambisi, luar biasa jamaah rahimakumullah. Sehingga iblis pun menolak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian iblis mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa iblis akan mempengaruhi manusia. Yang pertama adalah ketika dia marah. Karena ketika seseorang marah, ruh iblis berada di hatinya, kemudian mata iblis berada di matanya. Dan iblis mengalir ketika seseorang marah di dalam tubuhnya ke seluruh aliran darahnya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, iblis hadir ketika seseorang berada di medan pertempuran. Dengan target orang ini mundur dan melarikan diri. Karena iblis akan mengingatkan kepada dia, istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Jadi titik kelemahan setiap manusia diketahui oleh iblis dan dimanfaatkan untuk menjerumuskannya.
Karena itu jamaah rahimakumullah, sangat tidak masuk akal orang yang ingin selamat tetapi mendengar bisikan-bisikan dari syaitan. Karena syaitan mencari kelemahan setiap manusia dan kemudian mengeksploitasinya untuk menjermuskan manusia itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, iblis mengingatkan lagi, dia akan hadir ketika seorang laki-laki hanya berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Apapun alasannya, apapun alasannya. Dan ini silahkan dibuktikan. Umpamanya jamaah rahimakumullah, dengan alasan pekerjaan, seorang wanita berdua-duaan dengan salah satu karyawannya umpamanya. Sekali, dua kali, tiga kali, alasannya pekerjaan. Lalu kemudian jangan dianggap iblis tidak mentarget. Dia masuk, kemudian membisikkan yang kita sebut dengan was-was. Lalu kemudian ada suara ilham dari hatinya, tapi kemudian diinjak dan ditutup. Sehingga yang lebih nyaring di hatinya adalah suara was-was. Lalu kemudian akhirnya terjadilah keretakan rumah tangga. Suaminya cemburu, istrinya merasa dituduh, dan kemudian masalahnya semakin membesar. Dan pada titik itu yang berbahagia adalah iblis. Nah, jamaah rahimakumullah. Karena iblis itu menjerumuskan. Sekali lagi, iblis menjerumuskan. Apapun alasannya, ketika berdua-dua dengan wanita yang bukan mahram, maka iblis akan hadir di situ. Karena itu jamaah rahimakumullah, siapapun kita, jaga hijab kita. Hijab fisik dan hijab hati. Agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tenang dan bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Bayangkan kalau orang tuanya sibuk mengurus masalah kecemburuan, masalah menyangka, masalah praduga, sehingga kemudian hubungan mereka berdua menjadi hubungan yang retak, disaksikan oleh anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah. Ketika keluarga, ayah dan ibu retak hubungannya, yang pertama merasakan efek dan dampak buruknya, bahkan sangat bersedih, adalah anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian pintu yang kedua. Pintu yang kedua adalah al-hasadu wal-hirsu. Al-hasadu wal-hirs. Jamaah rahimakumullah, pintu yang kedua yang membuat syaitan mampu menguasai seseorang, mampu mengendalikan seseorang adalah al-hasad. Al-hasad yaitu tamanni zawalun ni'mati minal akhar. Hasad yaitu berharap nikmat hilang dari orang lain. Itu yang disebut dengan hasad. Jadi seumpamanya seseorang memperbaiki rumahnya. Lalu kemudian ada orang yang melihat tidak senang, entah apa sebabnya. Lalu kemudian saya berharap rumah itu hancur, saya berharap hasilnya jelek, saya berharap tukangnya tidak amanah, saya berharap setelah selesai banyak retakan-retakan karena konstruksi yang buruk, dan seterusnya. Sehingga orang ini mendoakan keburukan ketika orang lain mendapatkan nikmat. Nah, inilah yang disebut dengan hasad. Mendoakan keburukan kepada orang lain ketika orang itu mendapat nikmat. Atau berharap nikmat hilang dari orang lain. Jamaah rahimakumullah, na'udzubillah,
Thumma na'udzubillahi min dzalik. Dan syaitan tidak akan pernah berhenti untuk mengobarkan hasad ini di dalam hati kita. Jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan anna Nuhan alaihi salam, bahwa Nabi Nuh alaihi salam lamma rakibas safinah, ketika beliau telah berada di atas bahtera, hamala fiha min kulli zawjaini itsnaini kama amarahu Allah taala. Beliau membawa semua makhluk berpasang-pasangan seperti yang Allah perintahkan. Fara'a fis safinati syaikhan lam ya'rif. Lalu Nabi Nuh melihat di bahteranya itu ada orang tua yang beliau tidak kenal. Faqala lahu Nuh. Lalu Nabi Nuh berkata kepadanya, "Ma adkhalak?" Bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Faqala, lalu orang tua itu berkata, "Dakhaltu li usiba quluba ashabik." Aku masuk ke kapalmu ini dengan tujuan merusak hati sahabat-sahabatmu ini. Fatakuna qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'ak. Sehingga target saya, hati mereka bersama saya, dan hanya fisik mereka saja yang bersama denganmu. Faqala lahu Nuh. Lalu Nabi Nuh pun berkata kepadanya, "Ukhruj minha ya aduwallah fa innaka rajim." Keluar engkau dari kapalku, wahai musuh Allah, karena engkau ini adalah makhluk terkutuk. Faqala lahu iblis. Maka iblis pun berkata, ternyata jamaah rahimakumullah, orang tua itu adalah iblis. Khamsun uhliku bihinnan nas wa sa'uhaddithuka minhunna bithalath wa la uhaddithuka bithnatain. Ada 5 hal yang menjadi senjataku menghancurkan manusia. Aku hanya memberitahukan kepadamu 3, dan yang 2 lagi tidak aku beritahukan. Fa'auhallahu ta'ala ila Nuhin annahu la hajata bika ila thalath falyuhaddithka bil ithnatain. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa sampaikan kepada iblis, Nabi Nuh tidak butuh yang 3. Nabi Nuh ingin tahu yang 2. Faqala lahu Nuh. Lalu kemudian Nabi Nuh bertanya kepada iblis, "Mal ithnatan?" Yang 2 itu apa? Faqala, iblis pun menjawab, "Humal latani la tukadzibani, humal latani la tukhallifani, bihima uhlikun nasa." 2 hal ini yang tidak akan pernah mendustakanku. 2 hal ini yang tidak akan pernah meninggalkanku. Dengan 2 hal inilah aku hancurkan manusia. Al-hirsu wal hasad. Ambisi dan hasad. Iri dengki. Fabil hasadi lu'intu wa ju'iltu syaitanan rajiman. Karena iri dan dengki, aku dilaknat. Karena iri dan dengki, aku terkutuk. Wa amal hirsu, adapun ambisi, fa innahu ubiha li Adam al-jannatu kulluha illa syajarah. Fa asabtu hajati minhu bil hirsi. Sewaktu aku masih berada di alam malakut, aku membisikkan kepada Nabi Adam untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua yang ada di surga dibolehkan oleh Allah. Hanya 1 yang dilarang. 1 pohon saja yang dilarang. Akhirnya kemudian aku berhasil menipu Adam dengan memanfaatkan ambisinya. Jamaah rahimakumullah, inilah pintu kedua dari
pintu masuknya syaitan untuk bisa mengendalikan hati kita. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika kita mengendalikan pintu-pintu ini, menutupnya rapat-rapat, bahkan menguncinya, dan ketika akan dibuka kita tahan, maka hati itu akan menjadi hati yang tenang. Saya berharap dengan taklim ini, kita akan bisa lebih mampu mengendalikan hati kita, sehingga hati kita tetap menjadi hati yang tenang dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh keyakinan bahwa Allah lah sumber dari segala sumber di alam semesta ini. Sehingga kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak mohon Buya, Selamat barakallah. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sekolah saya Buya. Amin.